pembelajaran ini dengan berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat siang, anak-anak sekalian. Siap. Bagaimana kabar? Baik, sehat, luar biasa. Bagaimana hari ini? Hadir semua? Hadir semua. Hadir semua? Hadir semua. Oke, anak-anakku sekalian sangat antusias untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang peran sekolah bagi perkembangan. Siapa yang masih ingat? Materi kita minggu lalu tentang apa? Ayo, silakan. Ya, silakan. Peran teman bagi perkembangan guru. Bagaimana peran teman dalam perkembangan diri Anda? Ayo, silakan. Membantu saya memahami materi dengan baik. Iya, membantu supaya kita bisa memahami materi dengan Baik. Tujuan pembelajaran hari ini, ayo bahas bersama. Memahami peran sekolah bagi perkembangan dirinya. Memanfaatkan sekolah terkait tentang mengembangkan diri dari dan mengambil bertanggung jawab terhadap tugas di sekolah. Iya. Kamu ingat bagaimana masa-masa kamu ketika kamu masih SD? Ada pertanyaan. Yang pertama, mata pelajaran apa yang dipelajari di kelas 6 SD? Di lingkungan sekolah begitu banyak orang yang memiliki peran. Antara lain adalah guru, supaya kita menjadi anak yang baik, ya. Dan peran sekolah terjadi melalui pelayanan pemberian mata pelajaran. Banyak mata pelajaran yang diberikan di sekolah, banyak mata pelajaran yang diberikan di sekolah yang bertujuan supaya kita memiliki pengetahuan. Kita akan mendalami kitab suci, ya. Kita akan melihat kitab suci Injil Lukas bab 2 ayat 21 sampai 52. Untuk apa Yesus pergi ke Yerusalem? Silakan. Ya, silakan. Melihat Allah. Yang lain? Ayo, silakan. Untuk merayakan Hari Raya Paskah. Untuk merayakan Hari Raya Paskah. Mengapa Yesus tidak pulang bersama kedua orang tuanya? Apa yang dilakukan Yesus? Ayo, silakan. Ayo. Oke, Yesus tidak pulang bersama dengan kedua orang
dalam hal ini peran sekolah bagi perkembanganku dalam dokumen pernyataan tentang pendidikan Kristen, artikel 1. Kita akan sama-sama membaca, mendalami dokumen ini, ya. Dan saya nanti ini akan dilakukan kerja kelompok. Saya akan membagikan ke KPD. Ya, kelompok ini. Ayo, silakan. Ya, sebelum kita mengerjakannya secara kelompok, saya minta ya satu orang untuk baca dulu dokumen gereja tersebut. Silakan. Dokumen pernyataan tentang pendidikan Kristen artikel 1. Semua orang dari suku, kondisi atau usia manapun juga, berdasarkan martabat mereka, semua orang selaku pribadi mempunyai hak yang tak dapat digugat atas pendidikan yang cocok dengan tujuan atau sifat perangan mereka, mengindahkan perbedaan jenis rasi dengan tradisi kebudayaan serta para leluhur. Hal ini juga terbuka bagi persekutuan persaudaraan dengan bangsa-bangsa lain untuk menemukan persatuan dan damai yang sejahtera. Tujuan pendidikan dalam arti sesungguhnya adalah mencapai pembinaan kepada manusia dalam sebuah tujuan terakhirnya demi kesejahteraan kelompok masyarakat. Mengingat bahwa manusia termasuk anggotanya dan bila sudah dewasa itu berperan memberikan tugas kewajibannya. Ya, oke. Sekarang silakan duduk semakin rapat. Kerjakan dalam kelompok masing-masing pertanyaan-pertanyaan yang ada di KPD tersebut. Ayo, silakan. Saya beri waktu 10 menit mengerjakannya. Silakan. Ya, isi langsung kita. Ya, silakan. Ya, silakan kerja. Baca soalnya. Ya, silakan. Sudah. Kedua, lanjut. Iya, kelompok 3, bagaimana? Nomor 2. Ya. Kelompok 1. Ya. Lagi 5 menit. Dua. Kelompok 3 sudah? Sudah. Kelompok 4? Belum. Kelompok 2? Kelompok 1? Ya, cepat sedikit. Lagi 2 menit.
Ya, sekarang saya minta untuk mempresentasikan hasil diskusi kepada kelas. Yang dulu kelompok berapa? Oh, kelompok 3, silakan maju. Silakan baca. Saudara baca. Selamat siang teman-teman. Siang. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya persilakan teman saya Eder untuk membacakannya. Pertanyaan 1. Selain merupakan akal budi atau kebenaran, apalagi yang menjadi sekolah dalam melayani pendidikan? Jawaban. Sekolah menumbuhkan kemampuan memberi penilaian yang cermat, memperkenalkan bangsa warisan budaya yang telah dihuni oleh generasi-generasi masa silam, meningkatkan kesadaran akan tata nilai, menyiapkan siswa untuk mengolah keseluruhan tertentu, menumbuhkan rukun persahabatan antara para siswa yang beraneka ragam perangi maupun kondisi hidupnya, dan mengembangkan sikap saling memahami. 2. Apakah yang dilakukan sekolah untuk mengembangkan kemampuan ilmiah? Jawab. Guru mengajarkan untuk selalu berdoa sebelum memulai mata pelajaran. Guru selalu mengingatkan kita untuk selalu pergi berdoa setiap hari. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Ya, kita. Ya, terima kasih. Kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Saya minta kelompok lain untuk bertanya. Ayo, silakan. Teman-teman, siang. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya mempersilakan Maya untuk bertanya. Apakah pendidikan itu harus sampai di seluruh dunia? Jawab. Ya, karena manusia memiliki martabat yang sama dan mempunyai hak yang dapat diganggu gugat atas pendidikan dan memiliki tradisi-tradisi kebudayaan. 2. Apa yang perlu diperhatikan dalam budaya dan pendidikan? Sifat pengalaman mereka serta perilaku mereka. Apa tujuan pendidikan sesungguhnya? Jawab. Tujuan pendidikan dalam arti sesungguhnya ialah mencapai pembinaan pribadi manusia dalam perspektif tujuan akhirnya demi kesejahteraan kelompok-kelompok masyarakat. Akan mengenal pertanyaan. Apa itu tradisi? Saya menjawab pertanyaan dari kelompok kedua. Tradisi adalah salah satu kebudayaan yang dibuat oleh banyaknya bergerak. Oke, kita bisa meneladani Yesus sejak berumur 12 tahun. Yesus pergi ke Bait Allah untuk mendengarkan sabda Allah yang dibacakan oleh kaum imam di Bait Allah. Sekolah adalah tempat istimewa bagi pembentukan diri seseorang. Tempat istimewa bagi pembentukan diri seseorang. Supaya akal budinya dapat berkembang. Sekolah bertugas menyiapkan manusia agar mampu ikut serta mensejahterakan masyarakatnya. Sekolah juga membantu siswa mengenal nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kedisiplinan. Ya, supaya kita berdisiplin di sekolah, di masyarakat, dan juga memiliki sikap hormat kepada orang lain. Sekarang kita akan melaksanakan penilaian tertulis. Ya, saya minta siapkan kertas, mengerjakan 3 nomor soal ini. Ayo, silakan. Kerja masing-masing. Tulis nama. Silakan kerja. Kerja sudah. Tulis soalnya nomor 1.
Ayo silakan. Anak-anakku yang terkasih, hari ini kalian diingatkan kembali tentang peran sekolah dalam pengembangan dirimu. Kalian bisa berkembang antara lain berkat orang-orang yang mendampingi dan mengajarmu. Oleh karena itu, jangan pernah melupakan jasa mereka. Bersikaplah sopan terhadap mereka. Sapalah mereka dimanapun kalian bertemu. Bantulah mereka saat kesulitan. Anak-anakku sekalian, tugas kamu, tugas rumah, buatlah doa secara tertulis untuk guru SD yang telah berjasa kepada kamu dan juga guru SMP yang sekarang, ya. Nanti akan dikumpulkan minggu depan, ya. Bisa dipaham? Oke, terima kasih. Itu tugas ya. Terima kasih atas keaktifannya. Dan kita akan menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Saya minta saudara untuk berdoa kita berdiri. Ayo silakan.